sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, di mana materi yang kami akan sampaikan yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengertian prinsip ekonomi Islam, pedoman atau aturan yang mendasari kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan etis, serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia. Di sini saya akan menjelaskan 5 nilai universal. 1. Prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan taubat, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang banyak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya. Kedua, ada adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Ketiga ada nubawah. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali taubat ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Keempat, ada ma'ad. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas di seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai dunia adalah ladang akhirat. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia yang untuk bekerja dan beraktivitas beramal soleh. Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, dari kami segitu. Dan Sistem ekonomi sosial adalah suatu pendekatan atau modal ekonomi yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, di mana tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil dan keberlanjutan. Sistem ini berusaha untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri sistem ekonomi sosial. Yang pertama, ada kepemilikan bersama. Dalam sistem ini, aset dan sumber daya penting biasanya dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara. Misalnya seperti industri-industri strategis, sumber daya alam, dan infrastruktur seringkali dikelola oleh pemerintah atau badan-badan publik. Yang kedua, keadilan sosial. Sistem ekonomi sosial berfokus pada menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini dilakukan melalui redistribusi kekayaan seperti pajak progresif, subsidi, dan program-program sosial. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat, yaitu diharapkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik melalui mekanisme demokratis maupun melalui organisasi masyarakat sipil. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kebijakan ekonomi. Yang keempat, pengaturan oleh negara.
Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi. Pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa ekonomi berjalan secara adil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan masyarakat. Yang kelima, ada kesejahteraan bersama. Tujuan akhir dari ekonomi sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan di mana semua masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi, layanan sosial, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Materi yang selanjutnya ada prinsip ekonomi Islam atau syariah. Prinsip ekonomi Islam atau syariah adalah pedoman dasar yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi Islam agar sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dari ekonomi Islam. Yang pertama, ada kesatuan atau tauhid. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi harus berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai pengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai perintahnya. Kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan niat ibadah, menjaga integritas, kejujuran, dan tidak melanggar hukum syariah. Yang kedua ada keseimbangan. Ekonomi Islam menuntut keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam distribusi kekayaan, pembagian usaha, maupun pelindungan terhadap hak individu dan masyarakat. Setiap tindakan ekonomi harus adil dan tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah sarana untuk mencapai keseimbangan ini. Yang ketiga, ada kebebasan, yaitu Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan ini diatur oleh batas-batas syariah agar tidak merugikan orang lain. Setiap individu bebas dalam berusaha, namun tidak boleh melibatkan aktivitas haram seperti riba maupun penipuan. Yang keempat, ada tanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan ekonominya. Baik di dunia maupun di akhirat, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Transaksi ekonomi harus dilakukan dengan etika yang tinggi, transparan, dan tidak menzolimi pihak lain. Tujuan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan beretika, yang sesuai dengan ajaran syariah. Prinsip-prinsip ini berupaya memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, melindungi hak-hak individu, dan serta ketidakadilan. Materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip transaksi syariah. Prinsip-prinsip transaksi syariah dalam ekonomi Islam dirancang untuk memastikan bahwa segala bentuk transaksi atau bisnis dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh syariah. Contoh prinsip utama dalam transaksi syariah yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Prinsip ini menekankan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dalam semangat persaudaraan dan kebersamaan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau ditindas dalam transaksi. Ciri-cirinya yang pertama, saling mengenal atau ta'aruf. Saling mengenal adalah langkah pertama dalam membangun persaudaraan. Dalam konteks ukhuwah ini berarti mengenal satu sama lain tidak hanya secara fisik, tetapi memahami latar belakang, nilai, dan kepentingan masing-masing. Contohnya bisnis syariah. Dalam bisnis syariah, pihak-pihak yang bekerja sama perlu mengenal satu sama lain sebelum memulai kemitraan. Hal ini bisa diwujudkan melalui dialog atau pertukaran informasi tentang visi, misi, dan tujuan masing-masing pihak. Yang kedua, saling memahami. Setelah mengenal, penting bagi setiap individu atau kelompok untuk saling memahami keadaan, kebutuhan, dan harapan satu sama lain. Contohnya dalam sebuah penjajian bisnis, kedua belah pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya dalam kontrak madhabah atau bagi hasil, investor harus memahami risiko dan pengelola modal memahami tanggung jawabnya.
Yang ketiga, saling menolong. Ukhuwah menetapkan sikap saling membantu dan menolong di antara individu atau kelompok. Contohnya dalam ekonomi syariah, perusahaan-perusahaan yang lebih besar bisa membantu perusahaan kecil atau pengusaha baru harus memberi bimbingan. Yang keempat, saling menjamin. Prinsip ini menekankan bahwa sesama umat muslim atau sesama manusia harus saling menjaga dan menjamin keamanan serta kesejahteraan satu sama lain. Yang kelima, saling bersinergi atau beraliansi. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk bersatu dan saling bekerja sama demi kepentingan bersama. Contohnya, dalam industri halal, banyak perusahaan membentuk aliansi atau kemitraan strategis untuk memperkuat posisi mereka di pasar global dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Terus yang kedua, prinsip utama yang kedua ada keadilan atau adalah. Prinsip keadilan merupakan hal penting dalam ekonomi Islam. Semua aktivitas ekonomi baru dijalankan secara adil, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Contohnya, dalam implementasi prinsip ekonomi Islam, yang pertama ada zakat, yang kedua aragan atau riba, yang ketiga kontrak jual beli yang sah atau akad. Prinsip utama yang ketiga adalah kemaslahan atau maslahah. Dalam prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam dan secara umum dalam kehidupan sosial, maslahah merujuk pada segala sesuatu yang bermanfaat atau memberikan kebaikan kepada individu, masyarakat, dan lingkungan, serta mendukung terciptanya kesejahteraan umum. Aspek-aspek maslahah: yang pertama, menghindari kerugian atau mafsadah. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, berdasarkan syariah. Prinsip utama yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, adalah prinsip penting dalam Islam, termasuk dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam konteks Islam, tawazun berarti menjaga keseimbangan antara berbagai hal dalam hubungan manusia dengan sesama, hubungan dengan alam, maupun hubungan dengan Allah. Aspek-aspek keseimbangan atau tawazun: yang pertama ada keseimbangan spiritual dan material. Tawazun mengajarkan bahwa kehidupan seorang muslim harus seimbang antara kebutuhan spiritual dan material. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini menuntut keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban terhadap orang lain serta masyarakat. Yang ketiga, keseimbangan sosial. Tawazun menekankan untuk kesejahteraan sosial harus dijaga, di mana semua anggota memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan. Ketimpangan sosial yang ekstrim harus dihindari. Yang keempat, keseimbangan dengan alam atau ekologis. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kelima, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Contoh implementasi keseimbangan dalam kehidupan: yang pertama, keseimbangan dalam konsumsi. Yang kedua, keseimbangan dalam keluarga. Dalam hal konsumsi, Islam menganjurkan sikap yang tidak berlebihan atau israf dan tidak juga terlalu kikir. Keseimbangan dalam keluarga, tawazun berarti setiap anggota keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, baik sebagai orang tua, anak, maupun pasangan. Dalam transaksi syariah yang terakhir ada universalisme atau syumuliyah. Universalisme adalah konsep yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh, baik dalam hal spiritual, moral, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Syumuliyah berasal dari kata Arab syumul, yang berarti lengkap dan komprehensif. Dan konsep ini menekankan ajaran Islam memberikan pandangan hidup yang lengkap,
mencangkup segala sesuatu dari tata cara beribadah, hubungan antar manusia, hingga aturan tentang ekonomi dan politik. Yang kedua, menyeluruh dan dalam kehidupan. Sumuliah menuntun seorang muslim untuk menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya, tidak terbatas hanya pada urusan keagamaan. Yang ketiga, menyatukan aspek duniawi dan akhirat. Islam melalui Sumuliah mengajarkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat saling berkaitan. Setiap tindakan yang dilakukan di dunia memiliki dampak pada kehidupan di akhirat, sehingga manusia didorong untuk hidup dengan keseimbangan dan tanggung jawab. Yang keempat, panduan untuk seluruh umat manusia. Islam bersifat universal, artinya ajarannya tidak terbatas pada satu bangsa, ras, atau kelompok tertentu. Yang terakhir, yang kelima, keseimbangan antara individual dan sosial. Sumuliah menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu serta hubungan sosial. Islam tidak hanya menekankan hubungan individu dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia atau hablu minan nas.